ya. Semoga semuanya sehat semua ya. Jadi kuliah kali ini adalah kelanjutan dari materi minggu lalu yang sudah saya sampaikan kepada Anda ya, dan sekarang akan saya jelaskan hal materi tersebut. Nah, jadi materi tersebut tentang konsep biaya untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi ini berbicara tentang biaya. Kalau biaya pada saat ekonomi mikro pun kan sudah mengenal bagaimana konsep biaya gitu ya secara umum. Nah, di sini nanti kita berbicara mengenai konsep biaya untuk pengambilan keputusan. Gitu. Nah, secara teori ya, sesungguhnya biaya itu produksi merupakan hasil kali antara masukan atau input yang digunakan dengan harganya masing-masing. Nah, sehingga sebenarnya kalau dari pengertian ini kita bisa lihat bahwa fungsi biaya itu adalah merupakan pencerminan dari fungsi produksinya. Ya. Jadi fungsi biaya itu merupakan pencerminan daripada fungsi produksinya. Nah, kalau di ekonomi produksi kan ada itu. Jadi kalau kita sudah tahu fungsi produksi, maka kita nanti bisa membuat fungsi biayanya juga. Ya, asal misalnya salah satu harga misalnya diketahui harga inputnya misalnya gitu. Jadi bisa dibuat apa namanya fungsi produksinya juga. Nah, dalam produksi kita mengenal ada produksi jangka pendek dan jangka panjang ya. Jadi ada jangka pendek, jangka panjang. Dalam biaya produksi kita juga mengenal ada juga biaya tadi ada produksi jangka panjang, jangka pendek. Nah, ini ada biayanya juga ada biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang ya. Nah, jadi apa yang membedakan sih sebenarnya jangka pendek dan jangka panjang itu? Ya. Suatu periode di produksi dikatakan jangka pendek apabila salah satu faktor produksi tetap, sedangkan faktor produksi lainnya berubah. Gitu. Jadi dianggap ada satu yang tetap, walaupun yang lain berubah, faktor produksi yang kita teliti tadi itu dianggap tetap. Nah, kalau jangka panjang itu bila semua faktor produksi berubah atau tidak tetap. Ya. Jadi itu perbedaannya mengenai istilah jangka pendek dan jangka panjang. Dilihat dari satu faktor produksi yang tadi seharusnya tetap, tapi kalau yang jangka panjang nanti semua faktor produksi itu bisa berubah. Nah, ada beda konsep antara ekonomi dan akuntansi ya dalam melihat biaya gitu. Jadi ada konsep ekonomi, ada konsep akuntansi. Akuntansi kan cenderung konsep pada pencatatan keuangan ya, gitu. Nah, sedangkan konsep ekonomi lebih beratkan pada pengertiannya. Gitu. Nah, pertama ada biaya langsung ya dan biaya tidak langsung. Kalau kemarin kita biaya di ekonomi mikro kan hanya biaya itu ada biaya tetap dan biaya variabel ya, tetap dan variabel. Nah, kalau ini lebih di breakdown lagi biaya tetap dan biaya variabel tadi di breakdown lagi lebih rinci. Nah, itu ada dikenal sebagai biaya langsung atau direct cost dan juga biaya tidak langsung atau indirect cost. Nah, contoh biaya langsung ya, penggunaan bahan mentah atau bahan baku ya, bahan baku. Jadi kalau kita ingin membuat pisang goreng, berarti kita butuh sanggarnya, itu kan bahan baku, butuh tepungnya, gulanya, minyak gorengnya, itu bahan mentah atau bahan baku. Itu biaya langsung. Ya. Kemudian penggunaan tenaga kerja. Nah, kalau pada saat membuat tadi kita langsung bayar tenaga kerjanya gitu ya, itu. Atau misalnya pekerja yang diupah berdasarkan per satuan pekerjaan gitu. Nah, itu disebut juga biaya langsung. Kemudian penggunaan mesin, ya mesin kan nanti ada bahan bakarnya di sana segala macam yang harus digunakan pada saat produksi berlangsung. Ya. Nah, ini biaya ini bisa ditentukan dengan pasti. Ya, jadi biaya langsung tuh cenderung umumnya bisa ditentukan dengan pasti ya. Nah, biaya yang tidak langsung bagaimana? Ya, biaya tidak langsung itu penggunaan bahan bakar, ya. Kemudian penggunaan listrik, penggunaan administrasi, penyusutan, penggunaan mesin, ya. Ini kita tidak kita sulit menentukannya gitu ya, menentukan biaya kalau dikaitkan dengan suatu produk, ya. Tidak bila dikaitkan dengan suatu produk dia sulit ditentukan gitu.
Misalnya pengeluaran administrasi ini berapa sih? Misalnya kita membuat sanggar, administrasinya berapa gitu kan? Nah, mungkin tidak ada. Cenderung misalnya kalau administrasi itu misalnya kalau kita usaha bidang jasa, misalnya jasa notaris gitu ya. Nah, itu kan administrasi nanti banyak di sana gitu. Dan menentukannya itu susah gitu ya, susah. Beda dengan bahan baku tadi, bahan baku kan nggak lebih gampang. Kita ingin membeli pisang sanggar satu sisir ya, kita tahu harganya satu sisir berapa, gampang menentukannya. Nah, biaya tidak langsung biasa disebut sebagai juga, overhead cost. Jadi biaya yang semacam ini sering disebut sebagai biaya overhead, ya, overhead. Nah, biaya produksi dalam laporan akuntansi dan interpretasi ekonominya. Jadi ini ada sebuah tabel ya, data hipotetik. Misalnya jumlah produksi itu jumlah produksi adalah 10.000 unit ya, gitu. Misalnya biaya tenaga kerja total yang dikeluarkan ada 100.000, maka biaya rata-ratanya adalah 100.000 dibagi 10.000, 10 gitu ya. Biaya bahan baku misalnya gitu, 50.000 bagi 10.000, 5. Overhead variabel misalnya 15.000 dibagi 10.000 ya 1,5. Nah, kemudian biaya variabel total ya, TVC 165.000, AVC-nya tinggal bagikan 10.000 ya 16,5 gitu. Biaya overhead untuk biaya tetapnya 40.000 ya tinggal bagi 10.000 jadi 4. Biaya totalnya adalah 205 bagi 10.000 ya 20,5 gitu ya. Nah, ini interpretasi ekonomi kan dari sisi melihat biaya rata-rata gitu ya. Ada biaya total, biaya rata-rata itu diinterpretasikan. Nah, ini. Nah, kemudian ada lagi biaya eksplisit dan biaya implisit ya. Kalau tadi biaya langsung tidak langsung, sekarang ada biaya eksplisit dan implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang sungguh-sungguh dan harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain yang menyerahkan perlengkapan mesin, bahan baku ataupun jasa kepada perusahaan. Nah, kalau biaya implisit ya, jadi ini misalnya membeli bahan baku pada ada orang menyuplai bahan baku kepada kita gitu ya, ya kita harus bayar. Jadi itu biaya itu langsung sungguh-sungguh harus dibayarkan gitu ya. Gitu. Kemudian ada biaya implisit adalah faktor, ya ini implisit ya, biaya yang harus dibayarkan kepada faktor produksi milik perusahaan itu sendiri, seperti gaji pemilik perusahaan, gaji karyawan sendiri, penyusutan barang modal, biaya sewa. Nah gitu. Jadi ada implisit ya, implisit itu mungkin terkait dengan diri kita sendiri sebagai produsennya ya, yang harus kita keluarkan untuk membiayai diri kita. Tadi eksplisit adalah untuk yang kita keluarkan kepada pihak lain ya gitu. Nah, penjumlahan antara biaya eksplisit dan implisit disebut sebagai biaya ekonomi, ya, disebut sebagai biaya ekonomi. Nah, ini biaya ekonomi itu semacam ini gitu ya. Kemudian ada juga biaya alternatif dan biaya historis ya. Biaya alternatif dan biaya historis. Biaya alternatif disebut juga dengan biaya kesempatan atau opportunity cost. Kan kita pernah bicara mengenai opportunity cost, yaitu biaya yang harus yang kita keluarkan akibat kita tidak mengambil suatu kesempatan misalnya gitu ya. Itu. Nah, ini ialah nilai yang dapat diberikan kepada faktor produksi dalam alternatif penggunaan yang terbaik. Nah, jadi faktor produksi kan bisa digunakan untuk berbagai macam hal gitu ya. Nah, misalnya kita pilih yang sudah penggunaan terbaik, maka yang tidak terbaik tadi kan itu kan sebenarnya kan ada biayanya gitu. Cuman ini tidak dikeluarkan sebenarnya sih, cuman itu kesempatan saja ya. Jadi kesempatan yang tidak digunakan lah kira-kira begitu. Contohnya juga begini, misalnya kita dapat 2 pekerjaan ya, ngelamar kerja, yang satu gajinya misalnya 5 juta, yang satu gajinya 6 juta gitu ya. Nah, maka kita tentu akan memilih yang terbaik toh, milih yang kerja di 6 juta. Nah, opportunity cost kita apa? Yaitu yang 5 juta tadi, karena tidak kita tinggalkan kesempatan itu. Gitu ya. Oke. Akuntan umumnya mencatat nilai pembelian tadi, bahan baku tadi ya gitu ya, atau faktor produksi tadi sebagai biaya historis, menyebutnya sebagai biaya historis. Nah, kemudian ada biaya dan laba. Istilah juga biaya dan laba. Akuntan dan ekonom punya perbedaan dalam pandangan terhadap laba. Ya. Jadi jadi kalau mengenai laba, akuntan dan ekonom itu punya sedikit perbedaan.
Akuntan menghitung laba dengan mengurangi penerimaan total dengan biaya yang sungguh-sungguh dikeluarkan oleh perusahaan termasuk depresiasi. Sedangkan ekonom menghitung laba sebagai selisih antara penerimaan total dengan biaya produksi sesuai dengan tingkat efisiensi penggunaan faktor produksi pada alternatif terbaiknya. Alternatif terbaik tadi kan opportunity cost tadi ya. Gitu. Nah makanya ekonom kan bilang menyebut sebagai apa namanya laba atau profit itu kan TR minus TC gitu ya. TR minus TC saja. Tapi kalau nanti akuntansi dia tergantung bagaimana pencatatannya gitu ya. Nah, misalnya kita lihat tabel berikut ya. Ini pandangan ekonom dan akuntan. Misalnya ini pertama yang A perhitungan akuntan, misalnya ada penjualannya 200.000. Kemudian ada biaya produksi, pembelian, upah gaji 40, penyusutan gitu ya. Nah, gaji pemilik dia belum hitungkan, biaya modal pemilik nggak diperhitungkan gitu. Jadi untuk akuntan dia mencatat biaya biaya produksi itu pembelian, gaji dan penyusutan di jumlah 145 sehingga laba usahanya menurut akuntan itu 155.000. Nah, sedangkan ekonom gitu ya, dia masukkan ini. Jadi selain biaya di atas gaji pemilik juga dimasukkan juga gitu. Bunga modal pemilik diperhitungkan gitu ya. Itu. Jadi itu dimasukkan sebagai apa namanya? Biaya gitu ya, biaya. Walaupun sebenarnya kita punya apa namanya ya, punya uangnya uang kita sendiri ya, tapi kalau apa namanya sebagai seorang ekonom kita harus menganggap bahwa itu pinjam gitu kira-kira gitu ya, sehingga kita juga harus mengeluarkan bunga sebenarnya. Nah di jumlah itu 199.000, sehingga labanya menurut hitungan ekonomi itu 200.000 dikurangi 199.000, hanya 1.000 gitu ya, beda sekali ya gitu, beda sekali perhitungan ekonom dengan perhitungan akuntan gitu ya, akuntan itu, tapi sama-sama untung, cuman besarnya beda gitu ya. Bagus mana gitu ya, sebenarnya ya sama saja karena metodenya mungkin berbeda menghitungnya, karena tentang gaji dan bunga modal belum dihitung gitu ya untuk di akuntan, maka seolah-olah laba usahanya besar, karena memang kan kalau kadang-kadang gaji pemilik juga nggak dihitung ya kan, saya kerja untuk kerjaan saya sendiri, saya nggak, yang penting saya dapat laba usaha. Sebenarnya bagian dari laba usaha itu nanti kan akan untuk yang di akuntan tadi akan digunakan untuk gaji juga gitu ya, gaji pemilik juga. Dan tapi kalau di ekonom dia dicatat semua gitu ya, gitu. Oke, nah ini contohnya. Nah kemudian yang terakhir mengenai hal ini adalah tentang laba normal dan laba murni. Nah laba normal yaitu laba yang dapat menjamin jalannya perusahaan dengan baik berhubung semua biaya sudah diperhitungkan dalam bentuk biaya eksplisit implisit maupun opportunity cost. Sehingga untuk laba normal maka harga jual produk sama dengan biaya rata-ratanya. Biaya rata-ratanya itu ya ATC, average total cost. Gitu. Nah, sedangkan laba murni terjadi bila seluruh penerimaan perusahaan melebihi pengeluarannya atau biaya totalnya. Jadi revenue-nya lebih besar daripada apa namanya total cost-nya, maka tuh laba murni terjadi. Dan biasanya itu kalau harga jual produk lebih tinggi dari biaya rata-ratanya, kalau tadi kan yang laba normal harga produk sama dengan biaya rata-ratanya. Kalau yang ini harga jual produk lebih tinggi daripada biaya rata-ratanya, maka kita dapat mencapai laba murni. Nah, sebenarnya yang menarik pada kejadian sekarang ini di corona ini ya, masa-masa corona ini, kenapa misalnya ada orang menjual barang jadi sangat murah sekali gitu ya, terutama yang di pekerjaan misalnya perhotelan gitu, menjual kamarnya kok murah sekali gitu ya, karena memang sekarang tahu orang misalnya menginap hotel juga takut gitu ya, loh tapi kenapa hotel berani membuat murah? Ya pertama karena masalah wabah, hotel juga tahu bahwa yang nginap tidak akan banyak. Nah, dia menjual harga murah. Harga murah itu gini, sebenarnya bukan berarti dia murah sembarang murah gitu ya. Dia pasti sudah perhitungkan, minimal dia bisa menutupi adalah average variable cost-nya, AVC gitu ya. AVC. Nah, AVC itu kan sebenarnya di dalamnya itu sudah ada biaya untuk bahan baku juga sudah di sana, variabel ya. Kemudian biaya tenaga kerja juga sudah masuk di sana. Jadi walaupun dijual murah ya, dijual atau
buat harganya murah, perusahaan juga tetap masih bisa membayar gaji karyawannya atau biaya tenaga kerjanya tetap tertutupi sudah gitu ya, tertutupi. Nah itu. Jadi yang penting perusahaan tetap jalan, bisa membayar gaji karyawan, walaupun harganya diturunkan gitu. Ya jadi prinsip ekonominya yaitu minimal AVC-nya terpenuhi lah. Kalau total cost itu kalau fixed cost mungkin belum. Ya karena kondisi misalnya sekarang ini untuk misalnya untuk masalah depresiasi segala macam mungkin mereka tidak perhitungkan, tapi kalau untuk biaya tenaga kerja mereka harus hitung gitu ya, sehingga dijual harga murah pun dia sudah bisa menutupi sebenarnya biaya tenaga kerja, bahan baku gitu ya. Itu yang paling utama sekarang. Nah itu ya. Jadi istilah mengenai laba normal, laba murni menurut ekonom dan akuntan sudah sedikit banyak kita ketahui ya melalui kuliah singkat ini. Oke, itu aja ya dari saya. Sehat selalu ya. Sampai bertemu lagi.